Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah cukup lumayan larut sih sebetulnya. Cuman karena dasar permintaan dari teman-teman hotelier, jadi video ini untuk part berikutnya kita buka. Baik, dari sekian pertanyaan mungkin saya tertarik dengan metode baru yang diterapkan di beberapa properti atau di beberapa hotel, bahkan dia bukan cuma nasional tapi yang change internasional gitu ya, bukan cuma lokal gitu. Di beberapa properti internasional pun mereka menggunakan metode ini. Ini mungkin kita merambah dari sisi operation, baik FB maupun di housekeeping ya. Apa Pak yang mau diangkat? Tentang OJT, on the job training. Nah, ini mungkin ini pesan untuk level supervisor ya. Supervisor level di mana supervisor level ini terkadang mengalami beberapa kendala di bidang OJT. Jadi ada satu properti pernah mungkin beliau menceritakan, saya tidak perlu mengangkat dari mana propertinya. Kalau metode ini dilakukan, berarti ini akan menurunkan kualitas daripada servis di hotel tersebut gitu, karena kita menggunakan hampir setengah atau 50% dari manning yang ada diganti dengan on the job training atau teman-teman dari perguruan tinggi ataupun dari sekolah-sekolah perhotelan gitu ya. Di situ ada plus minus yang saya bisa angkat di sini. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Potensi baiknya di mana, potensi buruknya di mana, nanti akan dijelaskan di sini. Saya mengangkat dari sisi minusnya ya. Tapi di mana ada weakness, di situ pasti ada strength gitu. Ya itu udah hukum alam. Di mana ada kelemahan, di situ juga pasti ada kelebihan atau kekuatan. Kelemahannya, kita butuh waktu di awal sekitar mungkin 1 bulan untuk transfer knowledge dari supervisor level ke teman-teman on the job training. Mungkin di situ ya minusnya, kita butuh waktu setup karena kita dapat itu tidak pasti sama persis apa yang diinginkan oleh satu perusahaan. Mungkin dia terbiasa dengan teori yang secara general, sementara di properti kita itu menganut paham yang sedikit unik di antara properti-properti yang lain kan gitu. Yang namanya hotel, di situ pasti ada keunikan masing-masing yang tidak dimiliki oleh orang lain, terutama brand essence seperti itu ya, atau apalah yang mencerminkan bahwa dia punya signature gitu. Di situ dia tidak mungkin sama dengan orang lain. Nah, seperti itulah hal-hal yang mesti ditransfer ke mereka, kan butuh waktu kan gitu. Tapi ada berbagai macam cara. Yang pertama, mungkin dari sisi HR ini dia harus punya action plan, dia harus punya rencana yang begitu matang, di mana sebelum hotel-hotel atau kandidat hotel yang lain mendapatkan OJT, maka kita sudah sangat intens berkomunikasi dengan beberapa sekolah atau universitas yang bergerak di bidang perhotelan. Kenapa? Kita bisa mengambil siswa atau siswi yang punya potensi lebih. Nah, itu tugasnya HR utama, yang menjaring anak-anak yang berkualitas dari salah satu sekolahan atau universitas. Itu yang pertama. Dalam masa karantina, harusnya berapa volume manning yang dibutuhkan dalam satu perusahaan? Ya minimal kita punya rujukan untuk beberapa sekolah. Jika yang dibutuhkan 15 semisal, berarti minimal kita punya 3. Jadi 5 ambil di sekolah A, sekolah B, sekolah C, pas 15. Semisal seperti itu. Masuk ke jaring pertama yang ditebar oleh HR. Yang kedua, berarti dibawa selanjutnya departemen-departemen khusus yang berkaitan, yang menangani atau yang membutuhkan anak-anak OJT.
semisal di FB atau di housekeeping. Ya udah, berarti housekeeping supervisor minimal dengan FB supervisor itu mengenalkan atau mereka juga punya penilaian khusus tentang anak mana saja yang masuk di kriteria departemen masing-masing. Mungkin di FB service lebih mengutamakan secara grooming, mohon maaf, yang sedikit mungkin agak proporsional dari sisi tinggi badan atau yang nice looking gitu. Sementara di housekeeping mungkin lebih diutamakan dia orangnya bersih dan bulat gitu, atau pekerja keras lah gitu, tahan banting istilahnya ya. Karena memang agak sedikit bisa dijual kalau di FB service ya, selain service itu juga badan atau grooming atau secara physically dia memang menjual dan enak dilihat gitu kan. Mungkin ada beberapa penilaian khusus baik dari housekeeping maupun dari FB seperti itu. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, begitu dia masuk ke hotel, nah tadi tahap-tahapan itu bisa dilakukan di sekolahan, kan gitu. Pasti sekolahan pun akan membuka pintu lebar-lebar untuk professional knowledge itu ditransfer ke siswanya, kan gitu. Karena mereka akan merasa dihargai dan mungkin selama ini guru atau dosen yang berperan di sekolahan atau di universitas tidak sesempurna pada saat praktek gitu loh, yang disampaikan oleh teman-teman hotelier, kan gitu. Terus akhirnya masuk ke divisi masing-masing. Sudah, mungkin di situ lebih perkenalan ke departemen headnya masing-masing karena sudah dijaring anak-anaknya, kan gitu. Nah, itu akan meminimalisir potensi-potensi miss yang akan ditimbulkan di kemudian hari karena mereka sudah punya pembekalan yang mumpuni gitu, walaupun tidak seprofesional staf-staf yang lain atau yang rank and file, kan gitu. Terus untuk itu dari sisi minusnya ya, untuk kita keluarkan sedikit tenaga untuk training yang intens gitu ya, untuk mengenalkan produk knowledge, untuk mentransfer knowledge kita ke mereka, itu mungkin butuh waktu ekstra gitu ya. Terus Pak, benefitnya di mana? Nah, kita sekarang membicarakan benefit perusahaan jika menggunakan anak training. Jangan pernah terbuai atau jangan pernah ikut terbawa dengan suasana atmosfer yang kurang sehat. Salah satu contoh gini, tumbuh baru berarti ada yang lama yang hilang, kan gitu. Ini hukum alam sebetulnya. Ini udah hukum alam. Dimana misalkan yang dibutuhkan 100, terus akan didatangkan 50, berarti sekitar 50 ini akan hilang, kan gitu. Disitulah diuji tentang leadership ya. Pada saat sebagian orang itu membicarakan jika perusahaan ini merekrut anak training, maka kita akan ditiadakan di sini, kita akan terancam nasib kita gitu ya. Itu seleksi alam. Dan dari seleksi alam itu, bagi yang pesimis akan mendapatkan 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, memang dia bukan seorang fighter dan dia memang akan menyerah gitu, dan karir dia kandas gitu. Dan di sisi lain, bagi seorang yang pesimis, dia akan timbul rasa di mana dia akan pembuktian gitu, yang tadinya pesimism menjadi optimis, kan gitu ya. Nah, itu 2 kemungkinan yang nanti akan ditimbulkan adanya peluang-peluang baru yang timbul untuk mengisi kekosongan di perusahaan. Bukan kekosongan, tapi istilahnya merejus lah, atau mengadjustment sesuatu hal yang dianggap perlu di-adjustment, kan gitu. Bagi seorang leadership, tidak perlu takut dengan situasi apapun yang mengandung potensi atmosfer di perusahaan itu akan menimbulkan konflik. Jangan terpengaruh apapun. Tujuannya, seorang leader itu harus menguntungkan 3 aspek. Yang pertama, itu properti. Kenapa harus properti yang pertama? Kenapa nggak owner? Owner dihidupi oleh properti. Karyawan pun sama, dihidupi oleh properti. Yang pertama adalah bisnis.
Berarti potensi yang harus didedikasikan sebagai seorang leader itu yang pertama bagi bisnis atau bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah teman-teman karyawan. Itu yang kedua. Oh, kenapa nggak owner? Kan owner yang bikin perusahaan. Betul. Tapi owner itu bukan aset, dia pemilik aset. Tanpa aset, owner nggak punya apa-apa. Karyawan itu aset, kan gitu. Yang ketiga baru owner. Jika seorang sudah bisa berpikir ketiga ini, maka dia sudah selangkah lebih maju di antara teman-teman lainnya. Jadi yang harus dia selamatkan properti, karyawan, dan holding company atau owner. Terus bertanya kembali kan akhirnya, kalau yang kedua itu mengamankan perusahaan, mengamankan karyawan, kenapa karyawan harus dipecatin atau harus tereliminasi oleh beberapa teman-teman training? Jika ini diselamatkan dengan metode awal, maka bisnis yang akan terpuruk. Kita menyelamatkan bisnis tadi kan gitu. Kenapa? Karena manning yang ditimbulkan biasanya beberapa properti ada fixed cost dan ada variable cost, kan gitu ya. Ya bisa bisa dibilang fixed cost, bisa juga dibilang variable cost untuk masalah manning. Kenapa? Dibilang fluktuatif, dia memang masih bisa digoyang gitu ya. Kenapa dia disebut variabel? Karena dia nggak seperti itu terus dalam jangka waktu yang panjang, angkanya tetap sama dan nggak bisa dirubah gitu. Jadi nggak bisa dinamakan fix gitu. Dinamakan variabel juga tidak mutlak bisa dinamakan variabel, walaupun dia bersifat fluktuatif, bisa dikurangi, bisa ditambah gitu. Tapi dia manning yang harus disediakan, dia expense yang harus diadakan setiap bulan dan wajib gitu. Jadi between variable dan fixed cost itu dari sisi manning. Kalau electricity, terus apa namanya, telepon gitu ya, terus untuk TV kabel dan lain-lain ya, mungkin itu bisa dinamakan udah fixed cost ya, biaya yang timbul di bulan tersebut dan memang tidak bisa digoyang, dan itu memang fix yang memang harus dikeluarkan. Dan biasanya teman-teman di accounting itu melakukannya secara accrued gitu. Nanti itu episode selanjutnya kita bahas pengertian accrued dan beberapa chart of account lainnya ya. Tapi kali ini kita membahas tentang leadership di operation yang berkaitan dengan on the job training. Oke. Dan selanjutnya